Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal latihan Olimpiade Madrasah Indonesia ya, bidang IPA untuk jenjang MTS. Pada video sebelumnya kita sudah membahas 5 soal yang pertama, dan di video ini kita akan mulai dari soal nomor 6. Kita lihat untuk soalnya: seorang anak memukul beduk sebelum memulai azan. Seseorang yang berada pada jarak tertentu mendengar bunyi beduk 1,2 sekon setelah beduk itu dipukul. Jika kecepatan bunyi beduk tersebut adalah 320 meter per sekon, maka jarak orang tersebut ke beduk adalah titik-titik. Oke, jadi ini soal yang berkaitan dengan kecepatan bunyi ya. Jadi persamaan yang kita pakai cukup sederhana, yaitu jarak itu kan sama dengan kecepatan dikalikan waktu ya. Jadi S itu sama dengan V kali T. Yang kita cari adalah jaraknya nih, S-nya, kemudian V-nya berapa? V-nya bunyinya merambat dengan kecepatan 320 dikalikan waktu terdengarnya itu 1,2. Jadi bunyi itu merambat dengan kecepatan 320 meter per sekon selama 1,2 sekon. Berarti jaraknya tinggal kita kalikan, 320 dikalikan 1,2. Oke, kalau kita kalikan ya, kita bisa tulis dulu, misalkan ini jadi 32 dikali 12 ya. Berarti belakangnya harus angka 4 karena 2 kali 2 ya. Maka cuma satu jawaban nih. Ini kalau kita kalikan jawabannya 384 meter ya. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan soal nomor 7. Sebuah cermin cembung mempunyai jarak fokus 8 cm. Jika jarak bayangannya ke cermin adalah 6 cm, maka jarak benda ke cermin dan perbesaran bayangannya berturut-turut adalah titik-titik. Oke, kita sudah berpindah ke topik optik ya. Lebih tepatnya di sini adalah terkait dengan cermin cembung. Nah, yang perlu diingat, cermin cembung itu adalah cermin yang memiliki fokus negatif dan bayangannya selalu maya ya. Jadi cermin cembung itu nama lainnya adalah cermin divergen. Ini adalah cermin divergen dan kemudian fokusnya negatif, bayangannya selalu maya. Nah, di sini diketahui jarak bayangan ke cerminnya 6 cm, tetapi cermin cembung itu bayangannya selalu maya. Artinya kalau dia memiliki bayangan yang bersifat maya, berarti S aksennya, S aksen itu simbol untuk jarak bayangan ya, itu bernilai negatif. Jadi S aksennya kita bisa tuliskan dulu, yaitu negatif 6 cm ya, biar tidak terlupa. Kemudian fokusnya itu sama dengan 8 cm. Nah, yang kita cari adalah perbesaran bayangannya atau M dan jarak benda ke cermin atau S. Persamaan yang kita pakai adalah persamaan cermin pada umumnya, yaitu kita tulis di sini 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Ini persamaan yang akan kita pakai ya. Kita masukkan untuk angka-angkanya. Jadi fokusnya juga negatif ya. Jangan lupa fokus cermin cembung itu bernilai negatif juga. Jadi di sini nanti nilainya adalah negatif 8. Maka kita masukkan negatif 1 per 8 atau 1 per negatif 8 ya, sama dengan 1 per S dikurangi S aksennya negatif juga, jadi 1 per 6. Oke, kita lanjut di sebelahnya. Maka 1 per 6 nya kita pindahkan atau kita jumlahkan dengan 1 per 6 semua. Kita akan dapat 1 per 6 di kiri di sini dikurangi 1 per 8 sama dengan 1 per S. S ya, yang kita carikan S-nya. Kemudian kita samakan penyebutnya 6 dan 8, kita dapat 24 ya. 24 dibagi 6 itu 4, dikurang 24 dibagi 8 itu 3, sama dengan 1 per S. Atau 4 dikurang 3 itu 1 per 24, itu akan sama dengan 1 per S. Berarti S-nya itu akan sama dengan, tinggal dibalik aja, berarti sama dengan 24 cm. Sehingga jarak bendanya dari cermin itu 24 cm. Dan hanya ada satu jawaban ya, yaitu 24 cm itu yang B. Maka jawabannya pasti B. Tapi kita akan coba cek apakah perbesarannya itu 0,25 kali atau 1 per 4 ya. Kita masukkan ke persamaan perbesaran M. Apa itu M? M itu adalah mutlak ya, S aksen dibagi dengan S, jarak bayangan dibagi jarak benda. Jarak bayangannya adalah negatif 6 dibagi jarak bendanya adalah 24 ya, negatif 6 per 24. Nah, kita kasih tanda mutlak, berarti jawabannya nanti selalu positif. Maka ini akan sama dengan negatif 6 per 24 itu sama dengan tetap 6 per 24. Atau kalau kita sederhanakan, dibagi 6 dapat 1, dibagi 6 dapat 4 ya. Jadi M-nya sama dengan 1 per 4 kali atau 0,25 kali. Maka jawabannya betul yang B. Kita lanjut soal berikutnya.
kesuksesan Raja Zulkarnain membangun tembok kokoh yang terbuat dari besi dan tembaga untuk membantu menghindarkan kaumnya dari Ya'juj dan Ma'juj telah diabadikan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 96. Raja Zulkarnain memanaskan besi pada suhu tinggi sampai besi tersebut mengeluarkan api sendiri. Setelah itu cairan tembaga yang sudah dileburkan dan suhunya sangat panas dituangkan pada batang besi sehingga menjadi batang besi tembaga atau bimetal yang sangat kuat dan kokoh. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Sebatang logam besi dengan koefisien muai panjang alfa mempunyai panjang L pada suhu 25. Jika dipanaskan menjadi 30 derajat Celcius, ia mengalami pertambahan panjang sebesar delta L. Kemudian jika logam bersuhu 25 tersebut dipotong menjadi sepertiga panjang semula, maka pertambahan panjangnya ketika dipanaskan sampai suhunya 35 Celcius adalah titik-titik delta L. Oke, kita akan lihat satu persatu ya. Jadi yang pertama, kita punya dulu batang nih. Ini ada batang. Awalnya berapa batang itu panjangnya? Panjangnya adalah L. Kemudian suhu awalnya berapa? Suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius. Jadi ini mula-mula L, kemudian suhunya 25 derajat Celcius. Kemudian kita panaskan batang ini. Nah, setelah dipanaskan, ternyata batang itu, dipanaskan sampai suhu berapa? Sampai suhu 30 nih. Sampai suhu 30 derajat Celcius. Ternyata batang ini akan bertambah panjang sebesar delta L, atau kalau kita gambarkan misalkan seperti ini ya, batangnya kita copy dulu, kemudian kita letakkan di sini dan dia akan bertambah panjang sebesar delta L. Kita tambahkan pertambahan panjangnya misalkan di sini. Nah, seperti ini ya. Pertambahan panjang ini adalah delta L pada saat suhu 30 derajat Celcius. Artinya dari suhu awal ke suhu akhir di sini akan ada kenaikan suhu atau delta T-nya itu sebesar dari 25 ke 30, berarti sebesar 5 derajat Celcius. Nah, sekarang batang yang sama ini tetapi batangnya dipotong menjadi sepertiganya. Jadi kita misalkan bisa gambar seperti ini ya, batangnya dipotong jadi sepertiga L. Nah, jadi tinggal sepertiganya saja nih. Panjang awalnya bukan lagi L, tetapi 1/3 L. 1/3 L, suhunya berapa? Suhunya adalah masih sama, yaitu 25 itu. 25 derajat Celcius. Kemudian, dia dipanaskan sampai suhu 35 derajat Celcius. Jadi dipanasin nih sampai suhu 35 derajat Celcius. Maka kalau dipanaskan, itu pertambahan panjangnya berapa nih? Kalau dipanaskan, nah ini berarti delta T-nya kan kita tahu juga nih. Delta T-nya berarti dari 25 ke 35, 10 ya. 10 derajat Celcius. Delta L-nya menjadi berapa kali delta L yang atas ya. Jadi ini ada dua kondisi. Nah, untuk mengerjakannya kita bisa lihat satu persatu ya. Salah satu caranya kita lihat dulu bagian yang awal atau kita beri nomor saja ya. Nomor 1 di sini. Untuk yang nomor 1 kita bisa hitung untuk pertambahan panjangnya. Nah, ini materinya adalah materi tentang pemuaian ya. Kita tahu bahwa persamaan pemuaian panjang delta L itu nilainya apa? L awal atau L0 dikalikan alfa dikalikan delta T. Ini adalah persamaan yang kita pakai untuk menghitung pertambahan panjang dari benda yang dipanaskan. Alfa di sini adalah koefisien muai panjang. Nah, sekarang kita masukkan ya kondisi awal nih, kondisi 1, berarti pada saat dia di kondisi 1, delta L-nya adalah delta L itu sendiri. Delta L sama dengan L0-nya adalah L, alfanya ya alfa itu sendiri, kemudian delta T-nya itu dari 25 ke 30 berarti 5. Maka kita bisa menghitung nilai alfanya ya, karena bendanya sama maka alfanya tidak akan berubah. Maka kita bisa tuliskan nih alfanya itu sama dengan, ini cara pertama ya, alfanya sama dengan delta L dibagi dengan 5 kali L berarti 5L. Nah, kita simpan dulu untuk nilai alfa ini. Sekarang kita hitung untuk kasus yang kedua dengan menggunakan persamaan yang masih sama. Jadi kasus kedua itu kita punya delta L-nya adalah kita cari delta L2 misalkan sama dengan L0-nya adalah 1/3 L dikalikan alfa dikalikan delta T-nya sekarang 10 ya. Delta T-nya bukan lagi 5 tetapi 10 karena dari 25 menjadi 35. Maka dia naik 10. Nah, sekarang kita gantikan nilai alfanya. Jadi ini delta L2 itu sama dengan 1/3 L karena panjang awalnya menjadi sepertiganya. Kemudian alfanya adalah delta L dibagi dengan 5L ya kan. Alfa itu delta L dibagi dengan 5L dikalikan 10. Oke, tinggal kita hitung ya. L dengan L boleh kita coret, 5 dengan 10 ya, 10 bagi 5 kita dapat 2. Sehingga kita dapat nilai delta L pada kondisi 2 ya, delta L2 kita tulis ulang dulu. Delta L2-nya berarti sama dengan 2
dikali sepertiga, jadi 2/3 delta L. Nah, kita dapat hasilnya 2/3 dari panjang pertambahan panjang mula-mula, atau jawabannya yang B seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Pada saat proses pembangunan menara masjid yang tingginya 20 meter tanpa diduga salah satu perkakas tukang terjatuh. Jika gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan perkakas saat membentur tanah adalah titik-titik. Oke, jadi soal nomor 9 ini adalah soal yang berkaitan dengan gerak jatuh bebas ya, atau GLBB yang arah vertikal. Oke, jadi kita bisa gambar seperti ini. Misalkan ini adalah perkakasnya ada di atas, kemudian ini tanahnya ya. Nah, ini tanah, kemudian jaraknya perkakas atau tingginya itu 20 meter. Jadi dari atas sampai bawah di sini dia punya tinggi. Nah, kita sebut tinggi itu atau kita simbolkan dengan H ya. Jadi H-nya sama dengan 20 meter. Kemudian dia dijatuhkan atau terjatuh ya tanpa kecepatan awal, berarti di sini V0-nya sama dengan 0. Kemudian dia nanti akan jatuh sehingga dia akan membentur tanah di sini. Nah, pertanyaannya pada saat membentur tanah, VT itu berapa nilainya ya? Jadi V saat dia tepat membentur tanah. Nah, karena dia gerak jatuh bebas seperti ini, maka percepatan yang bekerja satu-satunya adalah percepatan gravitasi. Dan kita bisa menggunakan persamaan karena kita akan mencari VT dan V0 yang diketahui H tanpa ada waktu. Kita pakai persamaan yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus dipercepat ya 2GH. VT-nya kita cari, VT kuadrat sama dengan V0-nya adalah 0 ditambah 2 dikali G-nya 10 dikali tingginya 20. Berarti VT kuadrat itu sama dengan 2 dikali 10 20, 20 kali 20 400. Atau kita bisa hitung nilai VT-nya itu sama dengan akar dari 400 ya, sama dengan 20 meter per second. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya. Melalui kajian Al-Quran dan ilmu sains, kita dapat mengetahui adanya isyarat ilmiah pada Quran Surah Al-Infitor ayat 7 yang dapat dijelaskan dengan hukum termodinamika yang ada pada sistem kesetimbangan atau keseimbangan tubuh manusia. Organ dan sistem organ yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tubuh manusia berperan sebagai pengubah atau konverter energi sehingga tercipta keseimbangan. Keseimbangan suhu tubuh ini merupakan salah satu indikator bahwa mesin konverter pada tubuh manusia bekerja dengan baik. Nah, pertanyaannya adalah pernyataan mengenai termodinamika berikut yang salah adalah titik-titik. Oke, jadi soal nomor 10 itu adalah soal tentang hukum termodinamika ya, dan proses-proses pada termodinamika. Oke, kita akan melihat satu persatu dan kita akan cek mana yang salah dan mana yang sudah tepat ya. Yang pertama, hukum ke-0 termodinamika menjelaskan tentang kesetimbangan termal dari satu sistem atau lebih. Betul ya, jadi pernyataan A itu adalah pernyataan yang benar. Jadi hukum ke-0 termodinamika itu adalah hukum yang menjelaskan tentang keseimbangan termal. Apa maksudnya? Jadi maksudnya seperti ini. Kalau misalkan kita punya dua buah benda ya, kita gambarkan di sini sedikit. Misalkan benda A dan B sudah kita tempelkan atau kita campur gitu ya. Dan A dan B itu sudah dalam keseimbangan termal. Apa cirinya? Kalau dia berada dalam keseimbangan termal itu tidak ada aliran kalor ya. Jadi kalau belum seimbang, misalkan A itu air panas, B itu air dingin, maka kalor dari air yang panas akan diberikan ke air yang lebih dingin. Kalornya akan mengalir dari A ke B. Sampai kapan? Sampai suhu keduanya sama. Nah, kalau suhunya sudah sama, maka tidak ada lagi aliran kalor. Itulah yang disebut sebagai keseimbangan termal. Nah, misalkan A dan B itu sudah seimbang secara termal, tidak ada lagi aliran kalor. Kemudian kita berikan benda C, dicampurkan lagi ke A, maka A dan B sudah dalam keseimbangan termal, campur dengan benda C, maka A, B, C nanti juga akan menuju ke kesetimbangan termal. Jadi seperti itu maksud dari hukum satu termodinamika ya. Jadi pernyataannya benar. Kemudian untuk yang B, hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa kalor pada suatu sistem merupakan kontribusi dari perubahan energi internal sistem atau energi dalam dan kerja yang dilakukan oleh sistem. Dan ini juga pernyataan yang benar ya. Jadi hukum pertama termodinamika itu cara matematik bisa kita tuliskan gini. Kalor nanti bisa plus bisa min ya, tapi kita ambil nilai positifnya semua, bahwa kalor itu adalah perubahan energi dalam ditambah dengan W. Jadi secara sederhana bisa kita katakan seperti ini. Kalau kita memiliki suatu sistem, nah ini ada sistem nih ya, ada sistem, kemudian pada sistem itu diberikan kalor Q, maka
kalor yang diberikan kepada sistem itu akan dipakai untuk satu, menaikkan energi dalam, yang kedua adalah melakukan usaha. Itu salah satu interpretasi dari persamaan ini. Bisa juga nanti kalornya dibuang dan seterusnya ya, tapi intinya adalah kalor itu merupakan kontribusi dari delta U ditambah W. Jadi betul, perubahan energi dalam sistem atau energi internal sistem ini adalah delta U, dan kerja yang dilakukan oleh sistem ini adalah W. Berarti pernyataan B itu juga pernyataan yang benar ya. Ingat, kita akan mencari yang salah. Kemudian kita lihat yang C. Pada proses termik saat volume sistem konstan menyebabkan W sama dengan Q. Nah, kita lihat lagi persamaan ini nih. Persamaan Q sama dengan delta U plus W dari hukum 1 termodinamika. Untuk proses yang C, volume sistem konstan. Nah, proses dengan volume sistem konstan itu disebut sebagai isochorik, atau nama lainnya adalah isovolumetrik. Itu sama, isovolumetrik. Nah, proses isochorik atau proses isovolumetrik ini adalah proses yang mana volumenya tidak berubah selama terjadi proses tersebut. Implikasinya adalah kalau volumenya tidak berubah, berarti W-nya sama dengan 0. Jadi pada proses isochorik itu nilai usahanya itu harus sama dengan 0. Berarti kalau di sini dibilang usahanya sama dengan Q, ini pasti pernyataan yang salah. Ya, ini pernyataan C itu salah. Maka jawabannya udah pasti yang C, karena kita akan mencari yang salah ya. Oke, satu lagi kita lihat yang D, proses termik adiabatik. Nah, ini adiabatik ya. Jadi adiabatik itu artinya apa? Artinya tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistem. Nah, itu adalah definisi dari adiabatik ya. Tidak ada kalor yang masuk atau keluar sistem. Contohnya pada apa? Pada termos misalkan ya. Jadi termos itu salah satu contoh dinding adiabatik. Jadi kalornya kalau misalkan kita simpan air panas di dalam termos, maka tidak ada yang keluar tuh. Maka airnya akan panas lebih lama di dalam termos. Nah, kita lihat proses termik adiabatik adalah proses yang berlaku saat tidak adanya perubahan kalor dalam sistem ya. Betul ya, karena tidak ada yang masuk dan yang keluar, berarti di dalam sistem kalornya tetap. Kalau kalornya tetap berarti perubahannya 0 atau tidak berubah. Maka pernyataan D juga pernyataan yang benar. Sehingga jelas jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke, jadi seperti itu beberapa soal yang bisa kita bahas pada video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal lainnya di video selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.